Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10 titik 277 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Kelompok 3 terdiri dari Muflihatul Mutmainah, kemudian saya Ali Sofyan, kemudian Marlinda Ratnasari, dan Jantika Nur Ratnawati. Adapun definisi dari pembelajaran sosial dan emosional adalah proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial dan emosional, strateginya ada 4 dalam penerapannya, yaitu dengan pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional ataupun KSE secara spesifik dan eksplisit. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE tersebut ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat adalah mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Adapun tujuan PSE adalah untuk mengembangkan 5 KSE. KSE adalah kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 5, yaitu kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah untuk keterampilan kesadaran diri. Di situ kita memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian pada manajemen diri itu adalah menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Pada kesadaran sosial itu adalah merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Pada keterampilan membangun relasi itu adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah dengan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, kami mengambil jenjang pendidikan SMA atau SMK. Untuk KSE yang dikembangkan, yang pertama adalah kesadaran diri. Di sini, bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang mana skenario penerapan, deskripsi kegiatan belajarnya adalah murid diberi kesempatan nilai universal yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas yang diinginkan. Kemudian, guru melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Dan guru memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan perasaan secara sadar. Deskripsi tambahannya adalah yang terlibat guru dan siswa. Dilakukan di ruang kelas dan kegiatan dilakukan pada awal semester dengan durasi 1 jam pelajaran. Kebutuhan perlengkapan adalah proyektor, papan tulis, kertas plano, spidol, dan sticky note. KSE yang kedua adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatannya adalah guru meminta murid melakukan pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Kemudian guru meminta murid mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, guru meminta murid menaati keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Di sini guru bisa menanyakan, yang pertama, strategi apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini, ataupun apa yang kamu lakukan agar hasil belajar lebih baik. Kemudian, yang terlibat adalah guru dan murid. Kegiatan terjadi di dalam ruang kelas. Selama kegiatan pembelajaran, guru dan murid menumbuhkan sikap budaya positif. KSE yang dikembangkan berikutnya adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Di sini, deskripsi kegiatannya adalah guru dan siswa membudayakan 3S. Senyum, salam, sapa, dan santun. Kemudian, guru meminta kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan berkata maaf, minta tolong, dan terima kasih.
Selanjutnya, deskripsi tambahannya adalah yang terlibat guru dan siswa atau murid, kemudian dilaksanakan di ruang kelas selama pembelajaran, waktunya 10 menit, kebutuhan perlengkapan, sticky note, dan pulpen. Berikutnya adalah KSE keterampilan relasi. Implementasinya adalah pengajaran eksplisit, kemudian deskripsi kegiatannya adalah guru meminta murid untuk berdiskusi dalam kelompok kecil yang dilanjutkan ke kelompok besar pada pendalaman materi. Kemudian guru meminta murid untuk menyampaikan kembali hasil diskusi atau dengan kata lain adanya refleksi. Yang terlibat adalah guru dan siswa, kemudian di ruang kelas selama pembelajaran, waktunya sekitar 10 menit dan kebutuhannya adalah sticky note dan juga pulpen. Kemudian KSE berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini bentuk implementasinya adalah terintegrasi dengan kegiatan penutup pembelajaran. Deskripsi kegiatan pembelajaran adalah guru meminta murid merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kedua adalah evaluasi pembelajaran. Kemudian deskripsi tambahannya adalah yang terlibat guru dan murid. Dilakukan di dalam ruang kelas pada saat pembelajaran bagian penutup dalam waktu sekitar 10 menit. Di sini tidak memerlukan peralatan, hanya membutuhkan arahan dari guru. Kemudian di sini ada juga ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan ataupun PTK di sekolah. Jenjang pendidikan adalah SMA atau SMK. Di sini bentuk penguatannya adalah bisa menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Di sini kami mengambil tentang belajar atau berbagi praktik baik. KSE yang akan dikembangkan adalah 5 macam: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya adalah berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi, pemahaman, dan penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas pada komunitas belajar di sekolah. Deskripsi tambahannya, sosialisasi tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kemudian melibatkan guru dan karyawan, dilaksanakan ketika jeda semester, dan waktunya sekitar 2 jam. Yang dibutuhkan adalah PowerPoint, proyektor, dan juga laptop. Bentuk penguatan yang kedua adalah berkolaborasi dengan rekan guru. KSE-nya yang dikembangkan ada 5: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatannya adalah kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah gotong royong dalam kebersihan lingkungan sekolah. Dan deskripsi tambahnya adalah yang terlibat pendidik dan tenaga pendidikan juga siswa. Dilakukan pada saat adanya kegiatan kerja bakti. Demikian Bapak Ibu hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 2.2 tentang PSE dan juga KSE. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan segala kesalahan. Tetap semangat ya. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.